Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pelestarian. Pembahasan yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah ada pengertian dari pelestarian itu sendiri, begitu juga dengan manfaat, strategi pelestarian, ancaman kepunahan, pengaruh manusia terhadap pelestarian, dan yang terakhir, tantangan pelestarian di masa depan. Pelestarian adalah respon terhadap kepunahan, hilangnya habitat, dan degradasi ekosistem yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan aktivitas. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa pelestarian lingkungan hidup itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, yang dilestarikan oleh fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Begini, misalnya, suatu area yang ditumbuhi pohon-pohonan akan dibangun menjadi kawasan industri. Pohon boleh ditebang, tetapi dalam perencanaan harus disediakan area terbuka dan lokasi untuk tanaman penghijauan. Dalam hal ini, fungsi pohon-pohonan yang ditebang menjelang pembangunan diganti oleh area terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan. Yang kedua ada lingkungan hidup itu sendiri. Sebagai contoh, keberadaan hutan lindung, taman nasional, dan juga cagar alam yang harus dipertahankan. Artinya, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan itu karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan. Nah, pelestarian juga berupaya memberi manfaat bagi masyarakat dengan pengelolaan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk generasi saat ini dan masa depan. Pelestarian juga mempunyai strategi. Yang pertama, pelestarian in situ. Apa sih pelestarian in situ itu? Pelestarian in situ itu mengacu pada pelaksanaan tindakan pelestarian pada ekosistem dan alam habitat di habitat aslinya, dan pemulihan spesies populasi di lingkungan alamnya. Dan yang kedua ada pelestarian ex situ. Apa sih pelestarian ex situ itu? Pelestarian ex situ itu adalah dia mengacu pada pengalihan ekosistem, satwa langka dan tanaman, dan sumber daya genetik ke lingkungan buatan atau di luar lokasi perlindungan. Berikut contoh dari pelestarian in situ. Yang pertama ada di Taman Nasional Kelinci Seblat, dan yang kedua ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya contoh dari pelestarian ex situ. Yang pertama ada pada kebun binatang, dan yang kedua ada pada kebun botani. Pelestarian keanekaragaman hayati sangat penting tentunya. Berikut ada beberapa pentingnya pelestarian. Yang pertama, keanekaragaman itu terancam punah dan terkikis zaman. Dan yang kedua, bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Yang ketiga, manfaat dari spesies dalam fungsi ekosistem. Dan yang keempat atau terakhir, berharga untuk etika, estetika, dan rekreasi. Sehingga bagaimanapun penting untuk disadari bahwa kepunahan dapat menjadi peristiwa yang tampak selalu berubah secara dinamis, dan manusia sepatutnya punya kapasitas untuk mengubah lingkungan hidup secara drastis dengan berbagai cara yang sebelumnya tidak mungkin mempertahankan ekosistem.
Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa penyebab kepunahan. Yang pertama, perusakan, penurunan kualitas lingkungan, dan fragmentasi alam dan habitat. Dan yang kedua, ada eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, pergolakan dan perubahan sosial ekonomi manusia. Yang keempat, perubahan dalam praktik pertanian dan penggunaan lahan. Dan yang terakhir ada bencana alam dan akibat ulah manusia. Sehingga bahaya ini harus dievaluasi dengan hati-hati agar keanekaragaman yang terkena risiko tertinggi dapat diberikan prioritas lebih tinggi untuk dilakukan pelestarian. Setelah penyampaian sebelumnya, muncullah pertanyaan, bagaimana sih pengaruh manusia terhadap pelestarian? Nah, di sini manusia baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup pastinya. Mengingat permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang kolektif, maka tidak cukup hanya peran masyarakat saja, namun diperlukan partisipasi semua komponen seperti pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kelompok yang peduli terhadap lingkungan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya tentunya, sehingga manusia memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan suatu pelestarian. Nah, ketika membicarakan mengenai pelestarian lingkungan hidup, banyak aspek yang perlu diperhatikan, baik dari faktor secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam pelestarian lingkungan. Kita sebagai manusia sudah sewajibnya melestarikan lingkungan hidup dengan baik, karena manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, manusia merupakan komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaiknya lingkungan pun juga harus mempengaruhi manusia. Dengan semakin hilangnya keanekaragaman hayati di dunia, tantangan yang akan dihadapi akan terus meningkat, seperti pengembangan strategi pelestarian berbasis tempat yang kuat. Yang kedua, mengembangkan kelembapan untuk mengelola ketahanan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, memulihkan ekosistem yang rusak. Tantangan di masa mendatang selanjutnya ada mengelola perubahan iklim, mengurangi dampak dan penyebaran spesies invasif atau spesies pendatang yang dapat menjadi ancaman bagi ekosistem, individu, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mengembangkan konstituen yang lebih kuat untuk pelestarian melalui media dan kampanye pendidikan. Nah, masalah-masalah ini bervariasi sehingga perlu dipahami masalah skala yang lebih besar, karena keputusan yang dibuat pada skala ini akan berdampak pada di mana pelestarian dimungkinkan dan apa yang dapat dipraktikkan pada skala perlindungan. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan mengenai materi pelestarian, hal ini menjadi alasan mengapa pelestarian itu diperlukan. Dengan memahami beberapa strategi pelestarian dan juga pentingnya pelestarian, beberapa ancaman kepunahan, dan tantangan pelestarian yang akan muncul di masa mendatang, diharapkan kita bisa lebih lagi memahami tentang pelestarian sehingga kita bisa menjaga keanekaragaman hayati yang sangat penting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.